Optimalkan bawang merah dengan penggunaan pupuk organik. Minimalisir desilikasi tanah menggunakan fly ash. Inisiasi fly ash untuk perbaikan hasil tanaman di dataran tinggi. Permasalahannya adalah jerapan P atau fiksasi P-nya sangat tinggi. Jadi ketika kita memberi pupuk P ke tanah, itu tidak langsung tersedia untuk tanaman, malahan diikat oleh anasir-anasir tanah. Selengkapnya di Brindelius bersama saya, Berlian Irawan. Sentra produksi bawang merah di dataran tinggi yang menggunakan pupuk kandang atau organik terlalu tinggi dan tidak sesuai ketentuan menimbulkan pertumbuhan yang tidak optimal pada tanaman. Peneliti Pusat Riset Hortikultura BRIN, Ismon Lenin mengatakan bawang merah dapat berproduksi maksimal di tanah andisol dan membutuhkan pupuk organik yang sangat tinggi sekitar 20 hingga 70 ton hektar are. Asam organik dapat melepaskan fosfor yang terikat oleh aluminium, zat besi, dan kalsium, menjadi fosfor yang tersedia bagi tanaman yang terfiksasi yang dilepaskan melalui reaksi pertukaran dengan ion silika. Nah, di lahan dataran tinggi ini permasalahannya adalah selama ini petani menggunakan bahan organik atau pupuk kandang itu terlalu tinggi ya. Jadi malah sampai 70 ton itu. Jadi kisar 20 sampai 70 ton per hektar. Nah, di bawah Gunung Merapi ini biasanya memang tanahnya merupakan tanah andisol ya, yang terbentuk dari abu vulkan. Nah, permasalahan di tanah-tanah andisol ini adalah memang dibutuhkan bahan organik yang banyak untuk bisa mengefisienkan pemupukan. Permasalahannya adalah jerapan P atau fiksasi P-nya sangat tinggi. Jadi ketika kita memberi pupuk P ke tanah, itu tidak langsung tersedia untuk tanaman, malahan diikat oleh anasir-anasir tanah. Kondisi lahan sawah atau lahan kering saat ini sangat minim kandungan silika. Hilangnya silika dari tanah melalui proses desilikasi disebabkan proses pelapukan dan pencucian di daerah tropis yang sangat intensif. Proses desilikasi semakin cepat karena tidak adanya penambahan pupuk yang bersumber dari pupuk silika, dikarenakan petani banyak yang tidak mengembalikan sisa panen atau jerami ke lahan, serta tidak lagi memupuk dengan silika. Ismon memaparkan fly ash memiliki kandungan silika yang tinggi dan bersifat lakalis dengan kandungan pH sebesar 8 hingga 12. Telah digunakan Jepang, Cina, dan India di bidang pertanian sebagai amelioran yang sudah diproduksi sebagai seloid. Hasil penelitian baik di luar negeri terutama, ternyata fly ash ini sudah digunakan untuk bahan amelioran di bidang pertanian ya. Kan di Jepang, di Cina, dan di India yang lebih banyak. Saya gunakan fly ash ini sebagai amelioran. Nah, keunggulan fly ash ini adalah dia mengandung unsur silika yang tinggi ya. Dan juga dia bersifat lakalis, pH-nya bisa 8 sampai 12 ya. Jadi artinya ini potensial digunakan sebagai amelioran. Yang pertama mungkin untuk lahan masam untuk meningkatkan pH tanah, untuk lahan-lahan yang mempunyai fiksasi P karena dia mengandung Si yang tinggi. Nah, Si ini juga mempunyai kemampuan untuk melepaskan P yang terfiksasi. Penggunaan dan penelitian fly ash di bidang pertanian di Indonesia masih sangat sedikit karena limbah B3 tergolong tidak diizinkan untuk dimanfaatkan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, fly ash tidak termasuk lagi sebagai limbah B3, sehingga perlu diinisiasi kajian tentang pengaruhnya terhadap perbaikan kualitas tanah dan hasil tanaman. Tahun 2023 melalui penelitian rumah program telah melakukan optimalisasi pemanfaatan fly ash sebagai bahan amelioran. Ismon mengatakan fly ash dicampur atau diformulasi dengan bahan organik sehingga mampu meningkatkan kualitas tanah dan meningkatkan hasil tanaman. Yang saya lakukan dalam penelitian kemarin itu adalah mengkombinasikan atau memblending bahan organik pupuk kandang dengan fly ash.
Nah, tujuannya saat itu adalah kita melihat pengaruh kalau kita berikan fly ash ini tanpa pupuk kandang, apakah memang pengaruhnya sama dengan efektivitasnya sama dengan pupuk kandang. Nah, jadi dia bisa diberikan dalam bentuk langsung ke lahan atau kita kombinasikan dengan bahan organik. Saya Berlian Irawa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.